ternyata doa mereka itu terkabul, Bapak Ibu. Saya masuk ke universitas negeri yang memang saya inginkan waktu itu. Jadi disinilah saya mengetahui bahwa dulu mungkin guru-guru yang kita katakan galak atau guru killer itu masih belum tahu caranya bagaimana mereka mengungkapkan kekhawatiran mereka, bagaimana mengungkapkan rasa sayang mereka ke kita. Jadi seperti itu. Oke, sudah ada yang menuliskah di sini? Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Masih belum di-share ya linknya ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu. Oh sudah, oke. Oh ini sudah ada mulai masuk ya. Guru yang paling saya ingat, jangan lupa dikasih nama ya Bapak Ibu ya. Bu Asma, karena mengizinkan saya menggambar gunung berbentuk lain. Jadi nggak dua gunung dengan di tengah ada jalan dan kanan kiri sawah ya Bapak Ibu ya. Ini siapa yang menuliskan Bu Asma dan Pak Ismet? Preman pasar. Siapa ya menuliskan ini? Tolong dong share pengalamannya kenapa mengingat Bu Asma, Pak Ali, dan Pak Ismet. Ada 3 nama di sini. Saya, Bu. Monggo Pak. Pak Hotman ya? Harun. Oh Pak Harun, mohon maaf Pak, nggak begitu terlihat. Monggo silakan Pak. Yang mananya Bu? Tiga-tiganya? Tiga-tiganya lah. Kenapa ditulis tiga-tiganya Pak soalnya? Oke, yang Bu Asma itu ya seperti kayak gitu Bu. Jadi waktu itu saya murid baru dan ya ketika pelajaran menggambar ya gitu, yang lain gambar dua gunung tengah matahari, saya enggak. Dan ya cuma guru satu itu yang membolehkan saya menggambar seperti itu saat itu. Tuh. Kemudian untuk Pak Ali itu guru IPA. Jadi ketika di sekolah itu ini sama Pak Ismet itu mirip-mirip Bu. Jadi ketika di sekolah itu sepertinya guru banget gitu loh. Jadi kalau yang Pak Ali agak galak. Tapi ya seperti itu, mengajar biasa dan yang bikin saya ingat itu kehidupan setelah sekolah mereka berdua, Ibu. Jadi yang untuk Pak Ali itu ternyata saya baru tahu saat itu saya nggak sengaja main ke terminal. Itu Pak Ali itu ternyata supir bemo. Dan supir bemo dan diajak ikut keliling dan di situ saya ngelihat yang dimintain Pak Oga, kemudian ada orang yang penumpang yang marah-marah, penumpang yang begini begitu dan pada saat kapan itu saya pernah numpang itu pun pernah nyenggol dan ketika saya SMP itu ya ngelihat sendiri beliau bersih tegang di jalan dengan seperti apa dan itu beda dengan ketika di sekolah. Nah, yang Pak Ismet ini lebih parah lagi. Itu ketika di sekolah itu penampakannya itu seperti melambai loh, Bu. Jadi gimana ya? Ya, saya bilangnya sih melambai dan lembut dan segala macam. Dan ketika saya baca komik dulu itu ada di pasar itu toko yang menyewakan komik. Dulu itu bukan Dragon Ball, lebih dulu lagi Tiger Wong dan segala macam. Nah, itu yang dulu sewanya 100. Itu nggak sengaja saya melewati sebuah pojok warung kopi itu saya melihat beliau itu dikelilingi oleh orang-orang yang bentuknya itu sangat berbeda dengan dia. Dia itu seperti kelihatan normal, masih kebetulan saat itu masih pakai baju seragamnya, tapi yang mengelilingi dia itu ya macam-macam. Tak pikir Bapak itu kenapa-napa, aku langsung geruduk masuk kan. Ternyata enggak dan dia pun kaget ketika melihat saya. Dan cuma not itu apa sih menganggukkan kepala aja mungkin sambil melambaikan tangan udah nggak apa-apa sana. Nah ketika sekolah dia baru bilang nanya-nanya kamu ngapain nongol di situ. Saya mau baca komik di situ Pak. Oh di tempat situ. Ya. Loh Bapak ngapain? Enggak, kemarin ada itu aja, itu teman saya semua. Gitu. Jadi ya dua sisi yang ditampakkan itu sangat beda dan itu buat saya berkesan gitu loh Bu. Jadi ternyata ketika sekolah bapak-bapak dua itu menempatkan dirinya dengan baik sebagai guru dan mencontohkan juga baik dan kebetulan tiga-tiganya ini bukan guru yang sebagian besar
standar gitu loh Bu. Jadi nggak duduk rapi itu nggak pernah diminta. Yang penting Memperhatikan. memperhatikan, terus itu ya kayak gitu. Dan ternyata di luarnya ya seperti itu gitu. Dan setelah itu saya malah jadi tambah sering, padahal itu saya sudah lama bolak-balik ke toko komik itu, sebelumnya nggak pernah ketemu, tapi setelah kejadian ketemu itu semakin sering saya ketemu, dan Bapak itu sudah nggak di pojokan tapi sudah mengarah duduknya keluar. Jadi mungkin buat apa lagi dia bersembunyi gitu. Jadi dia sudah di luar, dan kalau ditegur dia senyum, dan sepertinya entah kenapa kalau saya kemana-mana di daerah pasar situ nggak kenapa-napa Aman. gitu. Aman. Dan saya nggak pernah menanyakan beliau. Oh ya, dan beliau juga pernah marah ke saya pribadi itu karena waktu itu saya cabut. Oh, Cabut di alasannya jelas pelajaran. ya Pak ya. Cabut di pelajaran dia. Wah, marah banget Bu. Saya ngeri, padahal guru teman yang lain juga ngeri. Loh, Pak Ismet itu kan begini kok dia bisa marah begitu ya, marahnya lebih parah dari wakil kepala sekolah katanya. Dan itu dia memarahi saya pribadi, nggak di Nggak di depan depan kelas orang untuk ya. semua, nggak. Tapi ya seluruh sekolahan dengar. Ya alasannya Oke. itu kenapa cabut, nggak boleh cabut gini. Dia Ya, mencontohkan, kamu mau jadi yang saya apa mau jadi teman saya yang waktu itu kamu lihat. Udah, dia nggak mengarahkan kalau yang kemana-mana begini-begini. lagi. Dia cuma Langsung menanya contoh itu ya Pak aja. ya. Kamu tinggal pilih, terserah. Udah gitu. Dan sedikit banyaknya dari 3 guru itu ya ada yang saya pakai di sekarang Bu. Jadi saya nggak ya itu yang saya coba terapkan. Seperti itu deh dari Makasih saya. banyak loh Pak. Sama-sama Ibu. Karena apa ya, guru-guru kita zaman dulu itu secara pendapatan kan memang kurang ya, tapi mereka tuh benar-benar totalitas ya dalam mengajar. Itu yang luar biasa dari mereka yang bisa kita ingat ya, seperti tadi Pak Ismet, kemudian Pak Ali, Bu siapa tadi Pak? Bu Bu Asma ya. Asma. Karena dulu kan jadi template ya, kalau gambar pemandangan harus Iya, gunung dua, ada matahari di tengah, kanan kiri sawah gitu ya. sawah Jadi di di bawah. saat di saat kita menggambar gunung yang lain, bisa gunung yang Dimarahin. dimarahin. Padahal sebetulnya itu adalah bentuk dari kreativitas kan ya, gitu. Dan terharu banget saat waktu pas Bapak ditegur ya, bukan dimarah sebetulnya ya, ditegur. Dan bagusnya lagi tidak ditegur di kelas, karena biasanya kan kebanyakan guru-guru tuh kan langsung negur di kelas ya, sehingga kita malu, kita kita jadi nggak dapat esensi kenapa sih kok kita ditegur, apa nih yang salah. Tapi Bapak kan ditegur di ranah pribadi ya, di sini secara pribadi dipanggil oleh beliau, terus ditegur dan diberitahu dan diberi pilihan di sini. Iya. Kamu mau menjadi seperti saya atau teman saya gitu kan ya. Kalau belajar ya walaupun saya jadi preman tapi saya jadi guru gitu kan. Tapi kalau teman-teman saya tidak belajar gitu. Jadi di sini Bapak dikasih ruang untuk memilih mana yang paling baik buat Bapak. Makasih banyak ceritanya. Sama-sama Ibu. Bu Rosa atau Bu Lili ada yang bisa bantu untuk memilih lagi untuk Bapak Ibu ini bercerita? Saya mohon izin ke belakang sebentar. Oke, siapa ya? Oke. Kalau aku pengen dengar ceritanya dari siapa ya? Dari ini tadi ada tentang senyuman. Wait. Oke, dari siapa ya? Kalau Bu Lili dari siapa nih yang pingin apa namanya di sharingkan ke sini? Kalau saya pingin denger dari Bu Desi nih. Bu Desi mungkin boleh cerita dong. Setelah ini Bu Lili mau coba milih juga. Enggak, ini selanjutnya Bu Desi itu jadi guru bahasa Inggris ya. Ternyata dulu guru favoritnya bahasa Inggris ya. Iya, betul sekali Ibu. Jadi itu salah satu guru yang sangat-sangat saya paling ingat sepanjang kehidupan pendidikan saya. Jadi beliau selalu mengajarnya itu bawa tongkat kecil kayak tongkat bendera buat di meja.
itu hanya untuk ketok meja, untuk saat lagi ada speaking, Bu. Jadi Suaranya agak terputus-putus ya, Bu Desi? wah, Di off cam aja kali internetnya ya. nggak stable, Bu. Hmm, Nah, iya, jadi Oke, sepertinya Bu Desi terlempar. Sambil menantikan masuk mungkin. Jadi siapa nih yang Bu Lili pilih? Kita nanti sambung lagi ke ceritanya Bu Desi kalau Bu Desi sudah masuk lagi. Ceritanya tuh selalu menarik ya, karena ngomongin guru favorit itu emosional banget, apalagi zaman sekolah yang modelnya kita model lama. betul. Yang masih suka ngelempar-lempar kapur gitu kan ya. Iya, aku dulu dibedakin sama guru Oh, pakai penghapus ya? penghapus, iya, gara-gara nggak bisa matematika loh. Sampai sekarang saya benci dong. Ya itu berarti kan yang guru yang paling kita ingat adalah guru yang paling kita benci dan guru yang paling menginspirasi ya, berarti kan ya Bu Lili ya. Iya, cuman saya nggak terinspirasi ya jujur, karena saya nggak ingin Seperti murid itu kan. saya mengingat saya tuh sebagai guru yang nggak memanusiakan hubungan dengan murid gitu. Ya, pertanyaan kan guru yang paling diingat. Guru yang paling diingat kan ada dua macam berarti kan. Guru yang Ya, paling bikin kita nggak suka atau guru yang paling menginspirasi kan. Nah, tinggal itu pilihan kita. Kita mau jadi guru yang diingat karena kita ini memanusiakan hubungan, kita menerapkan 5M di Merdeka Belajar, yaitu memanusiakan hubungan, memahami konsep, kemudian memberdayakan konteks, memilih tantangan gitu kan ya, sama membangun keberlanjutan. Nah, jadi itu nanti kan bisa di breakdown ya Bapak Ibu, memanusiakan hubungan itu seperti apa ya, seperti kita tidak merasa menjadi superior dan murid-murid kita inferior. Di sini kita sama-sama mencari tujuan belajar bersama agar apa? Agar murid juga menjadi terlibat di sini. Jadi seperti itu. Kalau memberdayakan konteks ya berarti kita tinggal melihat, kita mengajak murid-murid melihat sekitar kita ada masalah nggak sih di sekitar kita yang bisa diselesaikan dan apa sih kita bisa gali ide mereka sebetulnya di sini bukan dari kita ya idenya, bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Terus bagaimana kita memberikan umpan balik kepada mereka jadi mereka mempunyai step-step perjalanan belajarnya mereka sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak hafal matematika terus disentil pakai kapur ditembak jitu, kita dulu bilangnya gitu, atau kalau nggak dipukul pakai penggaris, atau kata tadi Bu Lili sampai dibedakin pakai penghapus ya, karena dulu kan kita pakai penghapus kapur ya, jadi udah langsung, dan habis itu pasti panas rasanya karena kapur kan itu dipakainya. Aku pengen dengar Bu Suparmi Bu Suparmi ya, Bram, Bu Suparmi, ada Bu Suparmi kah di sini yang bisa open mic untuk bercerita tentang Pak Ngadirun? Sedang susah open mic ya kayaknya ya teman-teman ya. Atau Bu Desi ingin kembali bercerita? Sepertinya sudah kembali. Iya, sudah bisa ya Bu ya? Sudah. Sudah terdengar. Aman, alhamdulillah. Aman. Iya, namanya guru yang saya ingat, ya betul kata Ibu bahwa yang paling diingat adalah guru yang paling memang menyebalkan atau menyenangkan. Dan kebetulan Bu Eni Subekti, guru bahasa Inggris saya waktu di SMP ini, itu unik. Jadi sangat disiplin di kelas, anak-anak itu tenang bukan karena takut, tapi karena hormat gitu. Dan luar biasanya setelah di luar kelas, beliau adalah satu-satunya guru yang mau mendengarkan muridnya dibanding guru yang lain. Jadi benar-benar terlihat sincere, bahkan kalau ada masalah di rumah. Jadi anak-anak broken home,
itu pelariannya ke Bu Eni Subekti dan jadi kayak guru BK, Ibu, ketimbang ke guru kelasnya atau wali kelasnya. Jadi beliau tuh membuka rumahnya, bahkan ya memang ini agak kurang baik ya karena tentu keluarganya agak terganggu. Tapi benar-benar anak yang broken home akhirnya tidak bisa, maksudnya tidak melenceng kemana-mana, diarahkan untuk kegiatan yang bagus. Sehingga sampai sekarang tuh angkatan kami tuh benar-benar masih suka datang ke rumah beliau kalau saat datang ke daerah di Tangerang Selatan, Ibu. Di Tangsel di mana? Di Tangsel, di ini Bu, Bukit Nusa Indah, Ibu. Rumah Oh, beliau, iya, rumah Ibu Eni Subekti ini, dan masih mengajar gitu. Orangnya kecil, alhamdulillah. mungil gitu. Nah, kalau itu melihat beliau, jangankan itu Bu, bahkan kami dimasakin. Ada anak yang waktu itu teman kami sangat broken home, memang lingkungannya bahkan pakai drugs sih Bu. Bahkan Ibu Eni ini membuka rumahnya untuk anak ini menginap gitu loh Bu. Jadi jarang sekali di masa-masa dulu ya, zaman tahun-tahun, aduh saya nggak enak jadi umurnya Nggak tuh kelihatan apa-apa. tua nih ya. Jadi Ibu tebak umur jarang saya dong menemukan kalau gitu. 30 tahun Ibu mah. Tidak. Iya, jadi jarang ada guru yang seperti itu, Ibu. Jadi ketemu beliau tuh hormat dan itu yang membuat saya merasa bahasa Inggris kok jadi gurunya kok paling keren ya gitu loh. Nah, itu yang menginspirasi saya ingin seperti beliau di mana bisa tegas, disiplin tapi juga bisa dekat Sayang. dengan murid, merangkul gitu. Gitu Ibu sih. Oke, terima kasih banyak Bu Desi. Saya jadi kayak flashback sendiri ngelihat kisah saya sendiri tuh kalau kayak gitu, Bu. Oh gitu ya, Bu. Iya, gitu. Eh, saya itu termasuk yang broken home loh Bapak Ibu, dan saya beruntung sekali mendapatkan lingkungan yang menjadi rumah kedua buat saya, dan memang itu yang diperlukan oleh anak-anak. Dan karena itu saya memang bertekad sampai sekarang saya akan harus menjadi rumah buat anak-anak saya, siapapun itu yang lewat di depan. Ya istilah yang bersinggungan jalan dengan saya, bersinggungan secara waktu ataupun tempat ataupun apapun. Karena yang dibutuhkan Iya, anak-anak itu adalah telinga untuk mendengar, hati untuk jadi rumah mereka. betul sekali Ibu. Itu memang yang dirasakan memang itu Bu. Kalau itu hanya butuh orang yang mendengarkan dan benar Betul. dan Dan keikhlasan percaya ya. itu. Iya betul. Benar dan nggak bocorin betul Bu. Nggak Kan bocorin bisa banget dipercaya gitu. betul. Dan begitu anak percaya sama kita, percaya deh Bapak Ibu, apapun yang kita bilang sama mereka, mereka pasti akan nurut. Jadi nggak ada lagi cerita, anak itu bandel kali, nggak mau dengar kita itu. Gitu ya. Nggak ada lagi cerita itu kalau mereka sudah percaya sama kita dan mereka yakin kalau kita tuh melakukan karena kita sayang sama mereka. Jadi alhamdulillah aku dengar cerita ini dari Bu Desi, terus tadi dari Pak, aduh Pak siapa, mohon maaf saya agak lupa. Tadi saya ingat sama guru yang diingat soalnya Bu Asma, Pak Ali, sama Pak Ismet ya. Itu memang guru-guru yang luar biasa kalau saya katakan. Dan Bu Desi jangan khawatir kalau akan mengganggu keluarga Ibu tersebut ya. Karena kalau kita sudah sepakati dengan keluarga, insya Allah itu akan jadi keluarga baru buat anak-anak beliau. Jadi kalau di saya ya, anak-anak murid saya dengan anak saya itu udah seperti saudara akhirnya. Jadi saat mereka datang, itu mereka ya udah kalau saya lagi sibuk ya mereka main sama anak-anak saya gitu. Jadi seperti itu sih Bu. Jadi insya Allah kalau memang itu kita lakukan dengan hati, semua masalah itu akan terselesaikan dengan baik karena tujuan kita kan cuma satu ya, berbuat baik karena Allah. Udah itu aja sih Bu. Makasih banyak ya untuk cerita-ceritanya. Jadi terharu saya. Sama Bu Wit. Saya Terima tadi mau kasih kembali Ibu. gitu. Kita coba lanjut lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang masih mau ingin menuliskan di Padlet, monggo. Jadi saya lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, jadi kita masuk ke Slido. Nah sekarang setelah kita flashback ke belakang, kita ke depan ya Bapak Ibu. Kelas atau sekolah yang bagaimana yang ingin Bapak Ibu wujudkan bersama murid-murid Bapak Ibu. Ini sudah ada beberapa dari peserta sebelumnya. Monggo silahkan. Jadi ke slido.com 275169 nanti angkanya.
Adakah yang ingin berbagi tentang kelas atau sekolah yang bagaimana yang Bapak Ibu ingin wujudkan bersama murid-murid Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu flashback tadi, kemudian Bapak Ibu coba ingat-ingat kembali tentang modul-modul yang Bapak Ibu pelajari ya, tentang Merdeka Belajar, kelas Merdeka Belajar, kesepakatan kelas, RPP, asesmen formatif, pembelajaran berbasis kompetensi, strategi pembelajaran campuran 5M, kelas atau sekolah seperti apa yang ingin Bapak Ibu wujudkan? Monggo jika ada yang ingin open mic untuk bercerita sambil menunggu, nih sudah ada 4 orang yang mau masuk ke Slido-nya. Halo, selamat pagi Bu Widya. Halo Bu Neti. Ibu, mohon maaf, mungkin nanti saya tidak bisa tidak bisa aktif ikut sampai selesai karena akan ada acara Moving on Celebration. Saya akan menghadiri sebagai orang tua nih. Jadi saya tadi sambil siap-siap sambil dengerin juga gitu. Oke, siap, Cuman nggak mungkin apa-apa Bu saya Neti. ya karena saya tidak bisa menulis, mungkin saya bisa merespon pertanyaan yang tadi gitu. Jadi saya punya guru bahasa Inggris. Beliau itu waktu itu dulu mengajarnya itu misalnya menurut saya sih tidak menyenangkan gitu loh. Jadi beliau itu selalu meminta kami itu untuk menerjemahkan gitu. Banyak sekali yang harus kami terjemahkan gitu. Jadi bahasa Inggris tuh buat saya tuh pelajaran yang Bosan sangat ya? tidak menyenangkan. Iya, membosankan gitu. Eh, nah, tapi setelah itu jadi kebetulan saya jadinya guru bahasa Inggris nih, entah karena eh, karma atau gimana nih, karena saya nggak suka terus tiba-tiba ternyata Ingin saya jadi mewujudkan kelas yang lebih baik dari yang Ibu rasakan. jadi setelah itu saya kalau saya jadi guru saya nggak akan seperti itu deh gitu. Jadi harapannya saya bisa menjadi guru yang bisa membawa anak-anak untuk belajar bahasa Inggris itu secara menyenangkan gitu. Gitu, Bu. Jadi dengan banyak kegiatan yang lebih interaktif yang juga mendengarkan keinginan atau minat dari siswa seperti itu. Jadi kemudian mungkin menggunakan teknologi juga di dalam kelas gitu. Jadi mereka lebih engage dengan pembelajaran di kelas gitu. Itu saja Ibu. Makasih Terima banyak Bu kasih. Neti. Ya kadang-kadang kita terinspirasi dari guru yang nggak menyenangkan, akhirnya kita ingin mewujudkan, aku nggak kepingin anak-anakku nanti mengalami apa yang aku alami gitu. Jadi saya selalu memang pesan sama guru-guru yang saya temui ya di setiap acara apapun, saya selalu berkata kepada mereka, jangan lakukan apa yang kamu dulu nggak suka saat menjadi murid. Karena mereka juga pasti akan lebih tidak suka lagi, karena zamannya lebih beda ya dari zaman kita dulu. Zaman kita dulu aja kita udah nggak suka, apalagi mereka sekarang. Bahasa Inggris disuruh translate, dan kalau bahasa Indonesia disuruh merangkum atau disuruh bikin cerita. Disuruh menulis. Dulu itu tuh pelajaran paling momok banget kan kalau di bahasa ya. Kalau matematika semua orang udah gak ada tahu ya, pasti akan jadi momok, apalagi guru matematika rata-rata kan galak-galak semua. Gitu. Ini sudah banyak ya kelas yang memberikan kenyamanan bagi siswa untuk mengekspresikan dirinya, kelas di mana interaksi dilandasi oleh prinsip saling menghargai dan menghormati, kelas di mana makna ditemukan di setiap proses belajar yang dilakukan, bukan sekedar bersenang-senang. Iya betul Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu bukan kelas yang bebas tanpa batas atau istilahnya cuma senang-senang doang, tapi kelas Merdeka Belajar adalah kelas yang tahu tujuan belajarnya. Kelas yang bebas mencari cara untuk meraih tujuan belajarnya dan selalu berefleksi, ini saya udah sampai tujuan atau belum? Kalau belum berarti caranya harus saya cari lagi agar saya sampai ke tujuan. Jika sudah, apa yang harus saya up lagi agar saya sampai ke tujuan belajar berikutnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Dari 3 itu tuh sebetulnya tercakup tuh 5M-nya. Gitu. Ini terima kasih yang sudah menuliskan tadi ya. Terus ini ada kelas yang melibatkan siswa secara aktif serta siswa mengalami keberhasilan dengan segala kemampuan atau keunikan yang mereka miliki. Jadi kita menghargai bahwa masing-masing itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi walaupun saya dan Bu Lili punya background sama, pasti saya punya keunikan sendiri dan Bu Lili juga pasti punya keunikan tersendiri. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat nanti ya. Nggak ada benar atau salah, tapi semuanya itu adalah baik.
Karena Tuhan pasti tidak pernah salah dalam penciptaan ya Bapak Ibu. Jadi sama anak-anak juga nggak ingin jadi anak-anak yang dapat label. Oleh karena itu kita usahakan sebesar mungkin agar kita tidak judging anak, tidak melabeli anak, tidak menstigma anak. Rata-rata ingin kelas yang memang interaktif, nyaman, sehingga murid-murid atau guru juga bisa merdeka belajar dan merdeka mengajar ya. Oke. Ada yang Pak raise hand? Hotman, silakan Pak Hotman. Terima kasih, Bu. Agak dekat aja Pak. Ya, agak dengar. Oke, makasih. Ya, kalau saya pribadi kebetulan kan saya guru IPA seperti itu. Jadi kalau mulai dari saya sekolah itu, saya selalu menemukan guru IPA, guru matematika itu orang-orang yang tegas, kemudian orang-orang yang galak seperti itu. Dan sebenarnya saya senang sekali gitu, karena sebenarnya saya senang dengan pengajaran seperti itu. Artinya kami tertib, ya seperti tertib, dan semua bahasan-bahasan itu kita bisa kerjakan seperti itu. Jadi kan kalau misalnya drilling seperti itu. Jadi kadang ketika kita misalnya kebetulan sih kalau zaman dulu itu kan misalnya sekolah-sekolah favorit itu kan enak gitu. Dia memilih murid yang pintar-pintar sehingga gampang untuk diinikan seperti itu. Kebetulan saya masuk di sekolah-sekolah seperti itu dan galak-galak semua, dan kemudian kami teratur, dan saya pribadi itu senang seperti itu gitu. Dan sekarang ketika jadi guru, walaupun dulu nggak terpikir jadi guru, pingin juga gitu menerapkan apa yang guru-guru saya, karena banyak orang-orang yang berhasil, tapi tanda kutip lagi berhasil seperti apa, seperti itu kan. Jadi misalnya anak-anaknya berhasil, tapi berhasil jadi orang-orang yang galak juga, orang-orang yang tidak manusiawi juga, orang-orang yang tidak mengerti memahami orang lain juga, seperti itu kan. Jadi memang berhasil. Makanya ketika dipukul di ini, akhirnya dia disiplin dan ini, dan akhirnya kan dia kan menularkan itu ke anak buahnya, seperti itu. Nah, sekarang baru saya tersadar, oh iya ya berhasil. Nah, ketika dulu saya pernah ikut webinar, berhasil seperti apa? Berhasilnya jadi galak, kemudian menjolimin anak buahnya, ya sama aja tidak berhasil seperti itu. Artinya dia juga tetap tidak mau mendengarkan anak buahnya, tidak mau berdiskusi kan, seperti itu jadinya, karena produk lama seperti itu, karena memang berhasil dalam tanda kutip karirnya bagus, tapi hubungannya dengan bawahannya tidak mau memahami orang lain seperti itu. Nah, baru saya sadari, wah sebagai guru kalau misalnya dibilang itu berhasil, benar juga. Nah, kenapa kita misalnya ketika kita misalnya interaktif, menyenangkan, dan nanti dia anaknya berhasil, dan dia juga bisa memanusiakan temannya. Jadi bukan misalnya malah tidak mau tahu dengan urusan temannya atau bawahannya, seperti itu. Nah, di sini kadang kita dilema ingin menerapkan seperti itu, tapi keberhasilan yang seperti itu, misalnya dia jadi jenderal, tapi jenderal yang bagaimana? Berhasil, tapi jenderalnya, tapi jenderal yang seperti apa? Yang egois juga, yang begini juga, yang begini juga. Baru saya tersadar, ternyata pola-pola yang lama itu dengan tidak ada sentuhan perasaan, tidak menyenangkan, artinya tidak benar juga seperti itu. Kalau dulu saya senang dengan pola seperti itu, sehingga saya bertahun-tahun atau puluhan tahun mengajar, saya pakai seperti itu, Bu, gitu. Nah, terima kasih. Makasih banyak Pak Hotman. Ya waktu itu kan kita masih belum tahu ya Pak ya. Kita ngelihat berhasil tuh baru sekedar bisa menjadi orang yang bisa menyelesaikan soal ujian dengan nilai yang bagus, kemudian dia masuk ke sekolah yang bagus, terus dia kuliah di tempat kuliah yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, begitu ya Pak ya. Ukuran sukses kita zaman dulu. Tapi ukuran tentang masalah empati dan segala macamnya masih belum istilahnya belum tersentuh sama sekali. Karena seharusnya kita jadi manusia yang seutuhnya di sini, bagaimana kita juga berhasil dalam jadi istilahnya gini Bapak Ibu, sampai jadi kepotongnya bingung nih. Otak kiri sama otak kanan kita harusnya balance. Kalau kita diminta bahwa kita berhasil seperti yang tadi Bapak ceritakan, itu baru otak kirinya ya, otak kanannya itu masih belum kena. Otak kanan ini yang membuat kita tuh sebetulnya jadi balance. Kita bisa memanusiakan orang lain, kita bisa mendengarkan orang lain, dan seorang guru, seorang manusia itu adalah pemimpin bagi minimal dirinya sendiri sebelum ke orang lain. Dan itu kemampuan pemimpin yang paling sulit untuk dipelajari adalah kemampuan untuk mendengar.
untuk memanusiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu pelajari di level selanjutnya. Nanti akan ketemu ya Bapak Ibu. Oke, saya minta satu lagi mungkin ya, tadi Bu Sinta. Bu Sinta kayaknya belum pernah ya? Belum open mic dari tadi ya. Silakan Bu Sinta. Halo Bu Sinta, adakah? Kalau Bu Sinta belum, Bu Kris, silakan. Bu Krisanti Kazat, silakan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk Sama-sama. kesempatannya. Ya. Ini kalau saya tadi apa yang Pak Hotma sampaikan, saya setuju. Kemudian ini dari yang saya rasakan ya, Bu ya. Jadi saya juga mengalami miskonsepsi selama bertahun-tahun mengajar. Jadi selama ini saya terlalu keras kepada anak-anak dan mulai merasa harus mulai memanusiakan itu ketika saya punya anak, Bu. Iya. Jadi ketika saya punya anak, saya merasa bahwa ketika guru itu menyampaikan hal yang kurang baik, itu saya sedih, gitu. Nah, karena tanggung jawab saya ini kan sebagai wakil kurikulum yang sering memanggil siswa dan orang tua untuk sesi diskusi mengenai pencapaian belajar siswa, itu dulu saya terlalu frontal untuk menyampaikan apa yang siswa masih kurang, gitu, Bu. Jadi pemilihan kata, pemilihan diksinya itu apa ya? Langsung Kadang-kadang pas empatinya. Nah, makin ke sini saya merasa bahwa orang tua itu sangat menaruh harapan besar ke sekolah dan kepada anak-anak mereka. Jadi seunik-uniknya atau sekurang-kurangnya anak mereka itu masih sangat berharap besar bahwa anak-anak mereka punya masa depan. Nah, itu juga yang mereka harapkan dari sekolah, supaya apalagi kami sekolah perusahaan, mereka berharap bahwa anak-anak mereka itu berhasil, dan mereka itu berharap anak-anak mereka tetap happy dan tetap punya semangat belajar. Jadi itu, Bu, yang saya coba perbaiki, itu adalah bagaimana lebih menguatkan empati saya, dan bukan hanya ke anak ya, tapi kepada orang tua juga, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak Bu Kris. Jadi ini kita bersyukur banget nih Kak Rosa, Bu Lili. Berarti pelatihan kita atau program penggerak kita nih berhasil berdampak ya di sini, berdampak dan menunjukkan perubahan. Dari saya juga sama kok Bu, saya juga dulu termasuk guru yang senangannya marah-marah gitu ya. Terus kalau ngelihat anak mengerjakan soal yang sulit dan bisa tuh saya bangga gitu. Padahal ternyata bukan itu ya sebetulnya. Jadi bagaimana membuat murid-murid kita tuh bisa empati terhadap lingkungannya, bisa tahu ada masalah apa di lingkungannya dan turut berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Jadi seharusnya pendidikan itu adalah tujuannya seperti itu, bukan menyelesaikan soal-soal dan mendapat nilai yang bagus gitu ya. Makasih banyak Bu Kris, Pak Hotman untuk ceritanya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, setelah kita sudah punya tujuan kelas seperti apa, sekolah seperti apa yang ingin kita wujudkan bersama murid-murid, kita coba lihat kemarin ke modul-modul yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Modul mana yang kira-kira bisa membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan kelas tersebut? Masih di slide di nomor yang sama ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih di sana, pertanyaannya sudah berubah. Kalau ada yang ingin untuk sharing cerita juga, monggo silahkan. Pertanyaannya sulit ya kalau harus memilih modul ya, karena semuanya membantu. Kan modul mana saja, jadi boleh satu, boleh dua, boleh semua kok Bu Lili. Jadi bukan salah satu modul yang mana yang nggak gitu kan, tapi modul mana saja. Jadi boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh semua. Oh ini dibenarkan ada yang bilang semua modul langsung kan? Dari Pak Hotman, semua modul dapat menciptakan kelas yang menyenangkan, kelas yang mereka belajar ya Bapak. Kalau kelas menyenangkan tuh terlihat dari luarnya aja senang, tapi sebetulnya kita tidak
membuat yang apa ya? Karena menyenangkan tuh kadang-kadang kita tergelincir menjadi bebas ya, padahal sebetulnya kan itu tidak bebas, semua punya goal-nya, punya caranya, dan kita selalu refleksi. Semua modul dimulai dari kesepakatan kelas, betul, karena kesepakatan kelas itu adalah dasar dari semuanya. Bagaimana di sini kita coba untuk berkomitmen ya, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kan yang diikat cuma muridnya, tapi kalau kesepakatan kelas itu kedua belah pihak yang bersepakat di sini. Jadi misalnya diminta on time, ya gurunya juga harus on time. Kalau diminta, jadi misalnya gini, anak-anak datang jam 8 ya, nah kita datangnya harus jam 8 kurang gitu. Karena apa? Kita usahakan untuk menyambut anak-anak agar anak-anak merasa bahwa sekolah itu juga rumah mereka. Mereka punya apa ya? Punya guru sebagai orang tua juga di sekolah gitu. Sehingga seperti tadi kata cerita tentang guru bahasa Inggris yang jadi Bu Desi, benar ya Bu Desi ya tadi yang cerita tentang guru bahasa Inggris yang jadi tempat curhat anak-anaknya ya, gitu. Modul kesepakatan kelas adalah kunci memulai proses belajar yang membangun komunikasi positif antar siswa dan juga guru, betul. Wah, betul semua modul ya. Berarti kita semua sepakat, alhamdulillah modul-modulnya berarti bermanfaat banget ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai kebayang nggak Bapak Ibu bagaimana nanti praktek Bapak Ibu, praktek baik pembelajaran Merdeka Belajar yang akan diaplikasikan di dalam kelas sudah mulai terbayang ya? Atau misalnya, oh saya ternyata sudah pernah loh melakukan ini setelah saya membaca modul ini. Ini sinyal sedang bermasalah ya Bapak Ibu di sana? Karena ada beberapa yang, aduh terlempar, maaf saya jadi, sebentar, saya balik lagi ke sini. Oh, Bu Alfa, cerita tentang modul asesmen formatif, monggo silakan. Ya, jadi sejauh ini kan apa yang terbayang ketika mendengar kata asesmen kan pasti terkait dengan sesuatu yang bisa diukur gitu ya, biasanya berupa kuis aja gitu atau pertanyaan-pertanyaan yang memang apa sih namanya mencerminkan apa yang sudah dipelajari gitu. Tapi ternyata ya modelnya bisa banyak gitu, modelnya nggak cuma tentang apa sih di akhir pembelajaran gitu ya, tapi lebih di tengah-tengah itu kita apa nih yang kita lakukan untuk memberikan informasi bahwa kamu dikit lagi nyampe loh gitu. Apa namanya, kamu belum dapat nih bagian ini, belum terlalu dalam nih, ayo diperdalam dulu baru kita jalan lagi gitu. Nah, yang itu yang apa hal-hal seperti itu atau feedback di tengah-tengah proses yang harus terus ada gitu. Jadi meskipun asesmen dilakukan dengan cara kuis singkat, tapi yang terpenting adalah bagaimana feedback diberikan ke siswa. Umpan balik jawabannya maksudnya ini harusnya seperti ini, apa kalau saya kemarin ingetnya lebih baik lagi jika feedback disampaikan melalui pendekatan pembelajaran dialogis gitu ya, artinya ada dialog dengan siswa, gimana menurut kamu, jawabannya apa yang benar, jadi ada interaksi dengan siswa di sana, so mereka bisa saling belajar satu sama lain. Nah itu kan juga bentuk asesmen ya. Betul, jadi intinya seperti itu. Itu yang paling membekas di saya modul itu, asesmen formatif. Terima kasih banyak. Jadi dari situ kita tahu ya bahwa asesmen itu nggak hanya sekedar pilihan ganda atau esai ya Bu ya. Betul. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, dan di situ kita dapat 5M yang membangun keberlanjutan serta memilih tantangannya di situ. Karena kan kita kasih feedback seperti tadi Bu bilang, nak kamu sudah sedikit lagi loh nyampe ke tujuanmu, atau nak kamu belum nih, berarti apa nih harus diperbaiki agar kamu sampai ke sana, kan gitu ya Bu ya. Dan itu memanusiakan hubungan, nggak mentang-mentang langsung bilang, ih kamu kok dapat nilainya segini, kamu nggak belajar ya, kan gitu. Kalau dulu kan kita masih gitu ya. Iya, biasanya kan juga apa namanya kuis gitu kita cek gitu kan ya, dan siswa hanya diberitahu nih angkanya segini. Sekian gitu. Oh betul, udah di atas KKM atau belum gitu. Nah, itu yang paling mengerikan sih sebetulnya. Benar, dikit banget ya gitu. Kamu nilainya nggak sampai KKM gitu. Jadi akhirnya anak-anak ngerasa bahwa dia tuh tidak pintar. Itu yang paling sedih sih sebetulnya. Iya, dari betul. Proses penilaian angka itu seperti itu. Padahal sebenarnya setiap anak tuh punya kecepatan sendiri-sendiri. Seperti kita sendiri juga menyelesaikan modul, ada yang 1 jam selesai, ada yang 30 menit selesai. Apakah itu salah? Enggak.
Karena semua punya kecepatan sendiri-sendiri kok. Tuhan tuh kalau kita bayangkan kalau semua dunia warnanya hijau semua kan nggak seru ya Bapak Ibu ya, monoton gitu. Tapi kan kalau kayak gini kan semua bisa saling melengkapi. Fungsinya kita tidak sama adalah kita bisa saling melengkapi di sini kolaborasi. Bu Oke, Tosi, boleh saya boleh sekalian nggak, Bu? boleh apa Bu? Sekalian nanya. Ya gini, saya teringat satu pengalaman gitu ya. Nggak tahu ini konteksnya akan pas atau enggak, tapi saya pikir sini juga konteks belajar ya. Jadi satu waktu saya mendatangi satu kajian, ketika duduk di barisan jamaah gitu ya, di sebelah saya itu ada anak usia SMP kelas 7 atau 8, dia mengikuti kajian tuh dari awal sampai akhir. Ya model kajian kan gitu ya, ada ustadz menyampaikan materi, nggak banyak strategi pendekatan belajar yang dilakukan gitu ya, tapi ini anak tuh bisa fokus attending gitu, dan ketika diberikan sesi tanya jawab gitu ya, ada nggak yang ingin ditanyakan gitu, dia memohon, maksudnya ingin bertanya sesuatu gitu, artinya kan dia attending ya, dia mencermati apapun yang disampaikan gitu. Betul. Saya jadi terpikir ini gimana bisa begini ya, maksudnya untuk datang ke kajian itu kan sudah dengan motivasi ya, dan anak seumur segitu dengerin kajian 2 jam penuh gitu dan bertanya, itu kan butuh effort banget ya. Itu gimana guru ini kayak saya nih ya, guru bahasa Inggris gitu, dengan hanya satu pendekatan itu bisa tuh anak-anak gitu, Bu. Mohon komennya, Bu. Makasih. Oke, bisa jadi karena memang passion-nya di situ, Bu. Bisa jadi seperti itu, sehingga dia memang tertarik di situ dan mencari atau menggali, atau dia punya rasa keingintahuan tentang hal itu. Jadi akhirnya dia jadi ada di situ bisa lama karena dia ingin menjawab apa yang dia ingin tahu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau itu kan di luar kontrol kita ya untuk itu ya. Nah, tapi kalau di kontrol kita adalah pelajaran yang kita ampukan di sini ya Bu Alfa ya. Kita coba untuk dialog sih di situ. Karena harapannya kita walaupun anak itu passion-nya bukan di bahasa Inggris, tapi paling nggak dia tahu bagaimana dia, jadi misalnya kita punya target minimal bagaimana dia bisa paham bacaan yang dia baca di bahasa Inggris, atau paham bagaimana orang berbicara ke dia saat memakai bahasa Inggris, itu kan minimalnya. Itu kita bisa dengan dialog sih. Karena saya dulu juga pernah ngajar di pesantren yang notabene mereka tidak pernah sebelumnya memasukkan pelajaran luar, kalau istilah mereka ya. Pelajaran luar tuh ya itu pelajaran kita gunakan di sekolah-sekolah umum, dari mulai matematika, bahasa, dan lain-lain. Jadi mereka hanya benar-benar di situ pure bahasa Arab, Quran, hadis, dan seperti itu ya. Nah, saat pertama kali otomatis kan banyak yang nolak nih kan Ibu. Nah, jadi digali motivasinya. Jadi kita tanya sama mereka, kamu tujuannya keluar dari pesantren jadi apa? Mereka jadi pendakwah. Oke, kamu mau mendakwah di mana gitu kan? Di daerah sini. Berarti apa yang harus kamu kuasai terlebih dahulu? Saat mereka bilang bahasa, baru saya masuk di situ. Jadi memang harus seperti itu, kita gali dulu, baru kita masukkan. Jadi seperti itu. Kita masuk dulu ke dunia mereka, baru kita masukkan. Bisa jadi si anak tersebut mungkin di rumahnya memang lingkungannya seperti itu. Sudah jadi gitu ya? Ya, jadi sudah jadi. Dan itu biasanya gifted sih Bu, nggak banyak yang bisa seperti itu. Oke. Ya kan? Makasih, Ibu Bu. sendiri aja kan bingung ya, karena memang nggak banyak anak yang seperti itu. Gitu. Iya. Terima Jadi kasih, Bu. nggak bisa digeneralisir di situ seperti itu Bu ya. Sama-sama Bu Alfa. Bapak Ibu kita lanjut ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Oke. Nah, di sini kan ada pertanyaan, mengapa harus praktik baik pembelajaran mereka belajar? Tadi beberapa sudah terjawab oleh Bapak Ibu, agar materi bisa tersampaikan dengan baik, anak-anak bisa memahami, anak-anak bisa sampai ke tujuan belajarnya mereka, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah praktek baik itu seperti apa sih gitu? Dari percakapan-percakapan dari hasil diskusi kita tadi ya Bapak Ibu. Jadi praktek baik itu adalah yang seperti apa? Tadi sebenarnya udah banyak yang disebutkan ya, ada Bu Suparmi tadi cerita bagaimana dia sebelumnya dan bagaimana dia sekarang. Kemudian tadi ada siapa aja sampai aduh mohon maaf banget ya, saya kadang-kadang kalau disuruh nginget nama tuh agak sulit gitu.
Harus lihat catatan lagi, tadi siapa ya tadi yang bicara gitu. Jadi yang dikatakan praktik baik itu seperti apa? Ada yang ingin menjawab? Boleh dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Atau kalau ingin open mic, monggo silakan. Bu Krisanti, monggo. Terima kasih Bu. Oke, saya ini entah benar atau salah ya Bu ya. Nggak ada benar atau salah Ibu. Jadi kalau menurut saya praktik baik itu apa ya, berbagi apa yang sudah kita lakukan di kelas. Jadi itu bisa yang berhasil atau bisa juga yang belum berhasil. Kira-kira seperti Ibu. Dan praktik baik itu memang alangkah baiknya kita kalau zaman sekarang kan kalau kita berbagi hal-hal baik di medsos itu kan judulnya bukan riak lagi ya. Kalau dulu kan wah gini nih pamer gini, padahal sekarang sebenarnya tujuan kita nggak usah ragu gitu untuk membagikan hal baik supaya nanti yang lain itu mungkin akan ada yang termotivasi untuk melakukan hal yang sama, kira-kira seperti itu. Dan biasanya kalau yang saya kadang lakukan itu di sesi morning briefing atau dengan ngobrol sama teman, itu senang Bu kalau misalnya ada satu metode yang saya lakukan atau bagaimana cara handle siswa, itu kadang-kadang kita curhatkan tadi si ini gini nih, si anak ini gini, gimana ya kira-kira ya cara handle-nya, atau kelas aku beda ya dengan kelas B, kira-kira gimana ya. Nah itu pasti akan ada beberapa pendapat yang beda, kayak misalnya kalau di kelasku kok nggak apa-apa ya, kalau di kelasku kok guru yang satu bilang oh di kelasku kok anak-anaknya diem aja ya dan sebagainya. Jadi nah di situ tuh mulai oh coba kalau gimana kalau pakai cara ini, nah, kira-kira seperti itu Bu. Dan mungkin kalau sekarang tuntutannya agak lebih kita perlu tingkatkan kualitas praktik baiknya itu mungkin dengan bisa menuliskan apa yang sudah kita lakukan di kelas, kira-kira kayak gitu Bu. Nggak harus di dalam bentuk buku sih, bisa juga di jurnal-jurnal biasa ya, di media sosial atau di apapun. Kira-kira itu Bu. Jadi berani aja berbagi, entah responnya seperti apa ya kita bagi aja. Mau itu berhasil atau tidak, kalaupun tidak berhasil itu kita bisa dapat jadi masukan ya. Masukan dari teman yang lain. Oke. Terima kasih Bu Krisanti. Aku senang banget sih kalau misalnya sudah mulai ada sesi berbagi ya di sini ya, di setiap entah rapat mingguan atau apapun kita menyisihkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk saling bercerita tentang kelas masing-masing ya. Makasih banyak loh Bapak Ibu. Kita coba lanjut ya, syarat praktek baik itu seperti apa sih? Jadi tadi Bapak Ibu ada yang sudah bercerita, saya dulu begini, dan setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya menjadi terinspirasi untuk menjadi seperti ini. Tadinya saya mempunyai miskonsepsi seperti ini, akhirnya saya paham bahwa saya harus seperti ini ke murid-murid. Nah, salah satu syaratnya adalah itu ya Bapak Ibu. Jadi syarat praktek baik Merdeka Belajar yang pertama kali adalah ini, berpihak kepada murid. Disesuaikan dengan kebutuhan murid, dan landasannya adalah empati kita terhadap murid. Bukan mau kita terhadap murid, tapi empati. Jadi akhirnya kita tahu kebutuhan murid ini apa. Jadi bukan apa yang dia putih-putih ini ya Bu ya, bukan apa yang kita pikir murid butuhkan, tapi betul-betul murid yang cerita sama dia, apa sih kebutuhan mereka. Jadi kalau dulu, biasanya momok di matematika itu pertama kali itu adalah perkalian ya. Nah kalau guru sekarang, kalau tidak berdasarkan empati, dia langsung bikin media perkalian agar anak-anak ini bisa dalam tanda kutip hafal perkalian atau kasih tabel perkalian, mereka disuruh ngapalin. Belum pernah ditanyakan, nak sebetulnya apa yang harus aku bantu agar kamu bisa memahami konsep perkalian. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan ya Bapak Ibu. Di sini berpihak kepada murid adalah seperti ini. Lalu yang kedua adalah berdampak terhadap murid. Jadi terjadi perubahan seperti Bapak Ibu tadi cerita ya. Sebelumnya saya merasa bahwa galak itu boleh, galak itu bagus, membuat anak itu sukses. Tapi setelah saya ikut pelatihan ini, suksesnya jadi berubah. Sukses yang seperti apa? Oke, dia sukses dalam karir, tapi dia ternyata tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang-orang di sekitarnya, baik itu di kantor maupun di rumah. Yang paling sedih kalau di rumah ya Bapak Ibu, karena itu ada anak-anak di situ, ada
ada pendamping kita di situ. Jadi di sini ya berdampak itu adalah ada perubahan, baik secara konsep maupun karakter maupun kompetensi. Jadi harus ada ini, berpihak pada murid, berdampak, dan yang terakhir yang tadi Ibu Krisan bilang ya, bisa ditiru atau direplikasi. Jadi mulai dituliskan ya Bapak Ibu, cerita-cerita praktik baik Bapak Ibu, agar apa? Agar dampaknya dari praktik tersebut akan lebih banyak dirasakan oleh murid. Semakin banyak guru yang terinspirasi, berarti semakin banyak murid yang dapat merasakan mereka belajar. Oke Bapak Ibu ya, untuk 3 ini bisa diresapi ya Bapak Ibu ya. Terus kita lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa bercerita tentang praktek baik pembelajaran mereka belajar yang sudah dilakukan di ruang kelas ataupun di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu PR selanjutnya adalah mencoba untuk menuliskan apapun praktek baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, lanjutannya di sini saya persilahkan Bu Lili ya untuk melanjutkan tentang dikasih apa ya, dikasih spill atau teaser sepintas tentang apa sih tentang project based learning ya Bu Lili ya. Ini Bu Lili yang mau share screen atau aku aja? Dilanjutkan aja. Oke, siap. Oke. Sila. Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Akhirnya kita ketemu ya, walaupun tatap maya. Saya Lili, Bapak Ibu yang suka kepo, nanya-nanya, Bapak Ibu gimana kabarnya, udah sampai mana, modul apa sih yang bikin Bapak Ibu berkesan. Sampai kemarin di komen sama Pak Harun ya, kepo nih Bu Guru. Pak Harun, ada Pak Harun? Halo Pak. Terima kasih juga buat saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang kemarin itu sampai benar-benar meluangkan waktu, bahkan sampai malam hari demi bisa ngejar untuk ikut mentoring hari ini. Jadi Bapak Ibu Guru itu sampai menyelesaikan sampai malam-malam, karena saya bisa membayangkan kayak gitu ya, saya juga punya anak kayak gitu ya, selesai bekerja kita ngurus anak dulu sampai anak tidur, malam hari kita menyelesaikan modul, dan terkadang malam hari juga baru nanya kayak gitu. Dan di situ saya merasakan di sini ya seninya mendampingi Bapak Ibu kayak gitu. Sometimes saya ingin menjawab besok aja kayak gitu, tapi ketika saya menjawab besok, saya yakin itu waktunya sudah waktu kerja lagi, bukan mengerjakan modul lagi kayak gitu ya. Maka nggak apa-apa Bapak Ibu, saya insya Allah akan selalu menemani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan karena memang saya dihadirkan untuk itu. Oke, dan sekarang saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol sama Bapak Ibu tentang modul pembelajaran berbasis proyek. Kemarin ada beberapa Bapak Ibu Guru yang saking semangatnya, ada yang sudah selesai modul pembelajaran berbasis proyek dan ada yang sudah nyicipin atau ada yang masih belum kayak gitu. Nah, di sini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu. Apa sih yang ada di benaknya Bapak Ibu saat mendengar pembelajaran berbasis proyek? Itu seperti apa sih Bapak Ibu? Dalam bayangan Bapak Ibu. Saya ingin ada yang open mic dong Bapak Ibu untuk sharing pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa sih menurut Bapak Ibu? Silahkan. Ya, silahkan Bu Krisanti. Terima kasih Bu Lili. Oke, kalau yang saya pahami pembelajaran berbasis proyek itu adalah bagaimana caranya kita membuat siswa itu menemukan pemahamannya. Jadi apa ya, kayak inquiry gitu nggak sih? Jadi kita kasih suatu proyek, nah mereka akan membuat planningnya, mereka akan membuat analisisnya, dan mereka akan menjelaskan apa yang mereka dapat. Kira-kira gitu, sederhananya. Iya.
Ada lagi yang ingin menambahi, Bapak Ibu? Silakan satu lagi. Pembelajaran berbasis proyek yang muncul dalam benak Bapak Ibu itu seperti apa ya? Silakan Bapak Ibu. Belum ada? Ya, silakan. Silakan Bu Ria. Kalau itu mungkin kalau kita di TK ya, di PAUD itu pembangunan prinsip bermain sambil belajar itu menjadikan anak yang berpusat lebih menyenangkan buat anak-anak yang sejauh ini sesuatu hal yang harus menggunting, menempel, itu tuh kayaknya sudah buat anak-anak tuh asik gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan di dalam pembelajaran berbasis proyek. Apakah sudah nanti mengarah sampai ke situ atau belum? Saya masih mengikuti kondisi yang ada sekarang ini, gitu ya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Krisanti dan Bu Ria. Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit tentang pembelajaran berbasis proyek. Ini cerita tentang sekolah saya, sekolah kami yang akhirnya memutuskan untuk berubah pembelajaran dan asesmennya itu menjadi berbasis proyek. Saya ingat banget waktu itu sebenarnya sekolah saya itu sudah merasa bahwa sistem asesmen yang selama ini kami lakukan itu nggak bermakna. Udah ya nggak bermakna dan nggak mengantarkan murid mencapai ke kompetensi. Jadi sistem asesmennya seperti zaman dulu kayak gitu ya, anak-anak itu mengerjakan banyak soal kayak gitu ya. Mereka menghafalkan semalaman, lalu besoknya ya random kayak gitu. Mereka akan mengerjakan soal dan keseringan soal itu diambil dari buku LKS atau buku catatan mereka kayak gitu. Maka di situ benar-benar menguji siapa yang paling ingat terhadap materi yang semalam mereka pelajari kayak gitu. Kami merefleksikan apakah sistem asesmen yang seperti ini itu bisa mengantarkan kepada kompetensi, karena ketika kami waktu itu mengamati kayak gitu ya, perilaku anak di sekolah, mereka melakukan sesuatu yang baik mungkin karena takut dengan guru, tapi ketika di luar sekolah perilakunya berbeda lagi. Dan yang paling menyedihkan adalah pada pembelajaran yang itu sifatnya kayak akhlak kayak gitu ya, mereka bisa menjawab, tapi untuk menerapkannya mereka nggak bisa. Misal kayak jujur kayak gitu ya, tapi di luarnya mereka tidak bisa. Dan yang menyedihkan juga, anak-anak itu bingung untuk menjelaskan apa sih yang kalian pelajari di sekolah dan apa gunanya kalian belajar di sekolah dengan kehidupan sehari-hari kalian. Ini jelek banget kayak gitu ya, sedih banget kayak gitu. Sampai waktu itu diskusi dengan teman-teman kayak gitu ya. Ada teman-teman itu bercerita itu begini. Ada 2 anak nelayan, yang satu itu sekolah, yang satu itu nggak sekolah. Dia selalu menemani ayahnya melaut kayak gitu. Suatu hari kedua anak itu libur kayak gitu. Mereka diajak ayahnya untuk melaut kayak gitu ya. Ketika melaut ternyata ada badai. Saat ada badai, ya. Saat ada badai, anak yang sekolah kayak gitu ya, itu bingung apa yang harus dilakukan. Sedangkan anak
yang tidak sekolah dia cepat kayak gitu ya, tahu apa yang harus dilakukan ketika ada badai. Itu maknanya apa? Maknanya pembelajaran yang dibawakan di sekolah itu kurang kontekstual dengan keseharian anak-anak gitu. Maka sejak itu kami merefleksikan sepertinya kita harus berubah kayak gitu ya. Pembelajaran kita, sistem asesmen kita harus didekatkan dengan kondisi dan konteks kehidupan anak sehari-hari gitu. Maka waktu itu yang kami lakukan pertama kali sama seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang, kami juga mengundang kampus biologikal untuk sharing seperti ini kayak gitu ya, tentang asesmen dan pembelajaran berbasis proyek itu. Sampai akhirnya sekolah kami sudah benar-benar meninggalkan pembelajaran konvensional yang berbeda, apa yang ada di kelas dengan apa yang ada di luar kelas dan kehidupan sehari-hari mereka. Lalu ketika saya mengerjakan modul ini, gitu ya, rasanya modul ini adalah modul yang benar-benar bisa mengantarkan kita untuk mengetahui kayak gitu ya, gimana sih kita menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek itu tadi. Nah, makanya Bapak Ibu, di modul ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menghayati, dan nanti selesai mengerjakan ini, saya mengajak Bapak Ibu juga untuk membuat perencanaan pembelajaran berbasis proyek di ruang kelas Bapak Ibu masing-masing. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini saya ingin mendengarkan komen dari Bapak Ibu yang sudah mencoba modul pembelajaran berbasis proyek. Mungkin bisa sharing dulu Pak kesan-kesan Bapak Ibu, pesan dan kesannya mengikuti modul ini. Ada yang sudah Bapak Ibu? Kemarin yang sudah Pak Hotman kali ya? Pak Hotman masih ada? Ada Ibu, ada Ibu. Oke, silakan. Untuk pembelajaran berbasis proyek, saya kesannya modul ini ternyata proyek dengan berbasis proyek itu beda. Jadi, saya dapatkan di situ berarti kalau dia proyek itu penugasan dari dulu, gitu ya. Proyek itu dulu buat ini, nanti mereka jadi di apa misalnya membuat seperti ini, itu dari guru. Kalau yang berbasis proyek itu ada suatu tantangan tersendiri bagi murid, bagaimana dia membuat suatu rumusan masalahnya. Gitu. Jadi anak-anak akan mengambil satu ketika diberikan tema untuk satu proyek itu dan anak-anak mulai bergerak mengambil suatu pertanyaan. Saya mau melakukan apa ya? Terus kira-kira yang kontekstual pertanyaannya apa? Banyak-banyak pertanyaan. Nah kemudian nanti di situ setelah dia mendapatkan banyak pertanyaan itu, dia akan mendapatkan satu masalah. Dia akan mengumpulkan suatu ide-ide untuk melakukan suatu perencanaan. Nah, setelah dia melakukan perencanaan itu, baru nanti dia akan melakukan satu eksperimen atau percobaan, sehingga nanti bisa ditentukan sesuatu di dalam proyek itu. Jadi kalau di kelas saya kebetulan saya guru kimia, kebetulan saya pernah memberikan kepada anak-anak tentang misalnya dia sudah kelas 12, berarti kan kamu sudah mempelajari materi kelas 10, 11, 12. Kira-kira kamu ingin meneliti apa sih atau mau mencoba apa gitu. Jadi anak-anak sendiri yang memilih permasalahannya, kemudian anak-anak sendiri yang mencari ide-ide untuk melakukannya sampai proses penentuan alat, bahan seperti itu. Kemudian nanti mereka melakukan dan mereka presentasi. Gitu. Dan mereka menyimpulkan, oh ternyata seperti ini. Nah, mereka kebanyakan itu mengambil tema-tema yang
Terima kasih Pak Hotman. Iya benar. Dari cerita Pak Hotman ini, saya jadi ingat satu hal kayak gitu ya, bahwa pembelajaran berbasis proyek ini bukan dimulai dari kita mau membuat apa, tapi masalahnya apa. Baru kita akan selesaikan seperti apa. Karena memang ini kayak hal baru kayak gitu ya, hal baru yang masih muncul di tahun-tahun ini kayak gitu ya. Maka seringkali pemahaman itu masih yang kayak kita mau bikin apa sih kayak gitu. Karena proyek itu kayak identik dengan membuat apa. Tapi di pembelajaran berbasis proyek ini kita bukan mau membuat apa dulu berpikirnya, tapi ada masalah apa sih kayak gitu. Masalah itu yang kita ajak murid untuk mendekati kayak gitu ya. Dari situ akhirnya anak-anak itu bisa kita ajak untuk memahami konsep dengan lebih dekat kayak gitu ya. Lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka dibandingkan ketika kita mengajarkan klasikal kayak gitu ya tanpa menghadirkan realitasnya gitu. Saya ingat waktu itu ya ada Pak Rizky Rahmat Hani, Bapak Ibu tahu ya, kemarin ketua kampus pemimpin merdeka ini, saya pernah mengikuti kelas beliau. Waktu itu beliau sharing tentang praktik baik kayak gitu ya. Jadi beliau itu habis melakukan pemetaan diagnosis terhadap kondisi murid-muridnya kayak gitu. Ternyata ada murid-muridnya itu yang suka banget melakukan observasi, ada murid-muridnya yang suka membuat cerita, narasi kayak gitu. Ada juga muridnya itu yang tipe pengen menjadi presenter, pengen masuk TV kayak gitu. Wow, kondisinya beragam banget kayak gitu ya. Nah, waktu itu Pak Rizky itu mau mengajarkan materi tentang argumen kalau nggak salah. Beliau memikirkan bagaimana ya mendekatkan pembelajaran argumen kayak gitu ya ke anak-anak tanpa saya harus menjelaskan argumentasi itu apa sih gitu. Dan sesuai dengan minatnya anak-anak. Jadi dalam pembelajaran berbasis proyek ini kita juga diharapkan bisa memfasilitasi kondisi dan minat anak-anak kayak gitu. Maka waktu itu Pak Rizky mengelompokkan siapa yang ingin jadi artis kayak gitu ya, pengen masuk TV, siapa yang suka bikin naskah, siapa yang suka editing video. Jadi kekhasan keinginan anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Akhirnya setelah terkumpul kayak gitu ya, apa yang diajak Pak Rizky, jadi waktu itu Pak Rizky itu mengajak anak-anak untuk melihat kondisi yang ada di sekitar rumahnya. Ada masalah apa sih di sekitar rumah kalian kayak gitu. Nah, waktu itu yang saya ingat banget kayak gitu ya, ada muridnya Pak Rizky itu yang menemukan ada jembatan yang menghubungkan desa mereka dengan desa satunya kayak gitu ya, itu hampir rusak. Padahal desa-desa itu adalah desa yang menghubungkan perekonomian kayak itu. Maka kalau misalkan jembatan itu rusak, perekonomian itu bisa lumpuh. Nah, lalu anak-anak itu mendata itu sebagai masalah kayak gitu. Mereka mendalami sebabnya itu seperti apa. Lalu mereka menyampaikan kepada Pak Rizky, Pak, saya menemukan masalah ini. Menurut saya sebabnya itu begini, begini, begini. Maka seharusnya yang dilakukan itu seperti ini, gitu. Pak pimpinan itu harus seperti ini. Jadi mereka menawarkan solusi dari hulu dan hilirnya itu seperti apa. Saat mereka menyampaikan ide atau argumentasi mereka, nah di situ Pak Rizky itu menyampaikan bahwa nah, itu yang namanya argumentasi. Argumentasi itu apa kayak gitu. Maka dengan pembelajaran berbasis proyek itu tanpa Pak Rizky itu menjelaskan
apa sih makna argumentasi itu? Sebenarnya argumen itu seperti apa? Mereka sudah langsung mempraktikkan dan Pak Rizky hanya perlu menunjukkan ini loh yang namanya argumentasi. Dan lalu setelah mereka menyampaikan argumentasi, setelah itu apakah selesai kayak gitu? Apakah tidak ada tindak lanjut penyelesaian masalah kayak gitu? Nah, di sini kita dulu yang namanya proyek kayak gitu ya, kita bisa kolaborasi antar mapel kayak gitu ya, lintas mapel. Misalnya seperti tadi Pak Rizky itu mengajarkan bahasa Indonesianya sampai di titik anak itu bisa mengeluarkan argumentasi. Lalu solusinya seperti apa? Itu tergantung anak itu ingin memberikan solusi yang seperti apa. Nanti bisa bekerja sama dengan guru-guru dari mapel lain yang berkaitan gitu. Maka asiknya dari pembelajaran berbasis proyek itu kita bisa kolaborasi dengan teman-teman guru yang selainnya dalam satu proyek, ternyata keluar banyak nilai kayak gitu. Jadi anak-anak tidak perlu mengerjakan banyak soal atau membuat banyak proyek. Itu tentang pembelajaran berbasis proyek. Ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi, Bapak Ibu? Silahkan. Kalau tidak ada, saya langsung ingin menyampaikan, silahkan Bapak Ibu coba modul pembelajaran berbasis proyek ini sampai selesai, kayak gitu ya. Dan kita nanti akan ketemu di mentoring modul pembelajaran berbasis proyek, kayak gitu ya. Nanti di sesi mentoring itu saya ingin mendengarkan bagaimana praktek pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rencanakan di ruang kelas Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Silakan kalau siap, dituliskan angka berapa Kak Rosa? Angka 1. Oke, boleh. Kalau siap angka 1. Kalau siap-siap angka 2. Oke, banyak yang siap nih Mbak Lili. Siap. Wah. Terima kasih buat semangatnya Bapak Ibu. Oke, Tinggal luar biasa Mbak Lili, semangatnya Bapak Ibu. Berarti nanti kita akan cerita-cerita lanjutannya di tanggal 2 Juni ya Bu Lili ya, di hari Kamis. Insya Allah nanti setelah Bapak Ibu mencicipi modul pembelajaran berbasis proyek sampai selesai, nanti sudah membuat juga kira-kira nanti rencana pingin PBL seperti apa ya gitu. Nanti kita akan sharing lanjutannya di hari Kamis tanggal 2 Juni. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau waktu di slide sosialisasi saat itu kita baru ketemu tanggalnya nih 2 Juni gitu. Belum ada waktu kesepakatannya. Nah, hari ini jadi di sesi terakhir ini sebelum 10.30 ya Bapak Ibu ya, sesuai waktu selesainya. Sebentar, saya sambil bagikan daftar hadir sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sambil mengisikan daftar hadir. Oke, saya copy. Oh iya, tadi ada beberapa yang izin karena ada graduation kalau nggak salah. Bu Neti dan teman-teman tadi ada beberapa. Nanti tolong di-share juga di grup ya. Siap. Oke, nah Bapak Ibu silahkan bisa mengisi dulu daftar hadirnya sambil kita mau sepakat nih gitu. Kita mau menyepakati 2 agenda ya Bu Wit ya, untuk yang pertama adalah jam untuk mentoring pembelajaran berbasis proyek nanti di tanggal 2 Juni atau hari Kamis. Itu yang kedua adalah nanti waktu untuk kesepakatan
praktik gerak karena Bapak Ibu sudah mencicipi modul level 0 gitu ya, dari kesepakatan kelas kemarin sampai pembelajaran campuran gitu. Nanti kita juga akan melakukan praktik gerak. Nah, nanti enaknya kapan gitu ya? Kita sesuaikan juga. Yang pertama mau bahas yang pembelajaran berbasis proyek dulu nih Bapak Ibu. Kira-kira kalau di hari Kamis tanggal 2 gitu ya, dengan durasi 1,5 jam, itu kan hari efektif ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada usul jam berapa gitu. Nah, boleh dituliskan di kolom chat. Misalkan kalau kita sepakati mungkin aman-amannya siang ya Bu Lili ya, karena yang pagi biar selesai mengajar dulu, misalkan jam 13.30 gitu, sampai 15 waktu Indonesia Barat. Atau, nah ini ada yang usul pukul 14 ya, pukul 14 atau 13.30. Ada 2 kesepakatan nih. Ya, oke, berarti kita akan voting aja ya. Oke, yang satu jam 14 sampai 15.30, yang satu 13.30 sampai 15. Nah, silahkan Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat sambil kami ceki-ceki mana ya yang disepakati bersama untuk mentoring PBL hari Kamis. 1, 2, 3, 4, 5. Yang milih jam 14 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih imbang. Oke, ada lagi. Masih. Ya, Satu lagi ngisi 13.30, satunya lagi ngisi 14. Masih imbang. Oke. Lagi. Ini sampai Bu Sela ini masih imbang. Ya, masih imbang. Nih, jadi jam 2. Nah, imbang lagi. Kenapa? Sampai Pak Hotman masih imbang. Sengaja ini. Pak Bagas, oke, berarti menambah pasukan jam 2. Jam 2. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa diketok palu? Oh, imbang lagi, Bu. Waduh, kenapa Habibie imbang lagi? Ya, jadi kayak nonton bola kita. Satu lagi. Adakah? Ya. Biar serunya kesepakatan tuh begini memang Pak Habibie. Oke, satu lagi ya. Nanti masuk ke nambah untuk yang jam 2 ya. Oke. Tek. Ting tung. Ya. Apakah kita sudah sepakat di jam 2? Ya. Oh, nih udah nambah satu lagi, jadi udah 2 ya. Dari Bu Nur Laili di jam 2. Oke, berarti disepakati kita untuk mentoring tanggal 2 Juni untuk PBL berarti jam 2 sampai jam 3:30 ya Bapak Ibu ya. Baik, nanti reminder-nya akan kami kirimkan juga di grup H-3 gitu ya sebelum mentoring seperti itu. Oke, yang kedua kita akan ngobrolin tentang praktik gerak Bapak Ibu. Mungkin Bu Wit bisa di-spill sebentar. Oke, sebentar. Jadi cerita tentang praktek gerak, apa sih praktek gerak itu Bapak Ibu? Karena di sini adalah program pendidikan penggerak Merdeka Belajar, berarti kan harus ada gerakan dari Bapak Ibu di sini. Gerakannya itu apa tadi ya? Gerakan perubahan di kelas Bapak Ibu masing-masing atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tadi sudah beberapa sudah ada ya perubahannya ya Kak Rosa. Jadi yang tadinya saya begini, tadinya saya mengira begini, akhirnya setelah saya belajar saya harus berubah ke anak-anak menjadi seperti ini, dan itu nanti yang akan diceritakan di praktek gerak Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada produk sampai ada modul praktik gerak PPMB level 0 Bapak Ibu di nomor 6 ya. Jadi di situ nanti Bapak Ibu akan dibantu bagaimana sih melakukan praktek gerak untuk level 0. Jadi di situ nanti ada nonton bareng video guru Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Ibu Najila Shihab di tahun 2016 waktu itu di perayaan Temu Pendidik Nusantara 2016. Kemudian nanti ada sesi diseminasi program. Jadi Bapak Ibu di situ bercerita setelah ikut program PPMB, saya melakukan ini di kelas dan hasilnya adalah seperti ini.
Jadi istilahnya gini ya, kita kasih tahu tentang perubahan yang terjadi sama diri kita dan perubahan yang terjadi di murid kita saat kita melakukan praktek baik tersebut ya Bapak Ibu. Nah, nanti di dalam modul-modul tersebut di sini ada kanvas rencana gerak. Kemudian ada tahap pelaksanaan kegiatan. Nah, ini yang tahap pelaksanaan kegiatan ini yang kita sepakati ya nanti Bapak Ibu tentang waktunya dari kapan sampai kapan untuk Bapak Ibu melakukan praktek gerak. Terus di sini ada panduan pembuatan poster, panduan dokumentasi, panduan diputar, dan syarat-syarat pelaksanaan sesi. Jadi dalam modul ini ada nanti. Yang memang nanti harus kita sepakati di sini adalah tahapan pelaksanaan kegiatan karena ada rentang waktunya. Karena ini nggak mungkin diselesaikan selama 1 atau 2 hari. Kenapa teman-teman banyak di sini? Kalau cuma 1-2 orang yang ikut ya paling selesai di 1 hari ya. Karena kan pasti giliran di sini kan. Nggak mungkin dilakukan serentak, misalnya Bu Ria hari ini, nanti Bu Ria dengan siapa, nanti hari ini, nanti besoknya lagi siapa, jadi nanti ada rentang waktunya Bapak Ibu. Nah itu yang harus kita sepakati. Dari rentang waktu yang kita sepakati untuk melakukan praktek gerak. Jadi seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Kalau durasinya sendiri biasanya kita 10 hari ya Bu. Ya, antara 7 sampai 10 hari. Jadi kan memang harus direncanakan dulu, nanti mau berbagi di mana gitu kan. Terus nanti kalau Bapak Ibu sudah punya posternya, Bapak Ibu bisa berbagi di Instastory Bapak Ibu atau di feed Bapak Ibu, kemudian mention Kampus Pemimpin Merdeka ya, biar dibantu untuk meng-up sesinya Bapak Ibu. Biar pesertanya juga bisa dari mana-mana. Kalau misalnya memang ini daring ya, tapi kalau luring bisa diceritakan, wah ada praktek gerak loh di daerah Lampung Tengah kan gitu ya. Jadi guru-gurunya di sana ternyata sudah punya praktek baik Merdeka Belajar loh. Gitu. Kalau di grup Telegram sendiri kemarin sempat ceki-ceki Pak Rudi sudah bikin poster nih Bu Wit. Wah. Iya. Wah. Keren. Seru-seru nih pasti. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk tadi daftar hadirnya ya. Ya, oke, saya share kalau begitu ya Bapak Ibu. Nah. Saya kirimkan lagi ya. Nah, silakan dipilih nama masing-masing ya. Satu menit menuju, bahkan sudah 10.30. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Berarti untuk waktunya nanti 7-10 hari itu kita sambil obrolin juga di grup peserta ya, Bu Wit ya? Iya. Bu Lili. Halo Ibu. Ya, silakan. Ibu di daftar hadir itu di bagian paling akhir kan ada pertanyaan tentang sudah gabung belum dengan grup Telegram apa ya PPMB 0 apa gitu ya, saya lupa nama ininya. Tapi ketika diklik linknya tuh sudah expired. Dicoba lagi, sudah dicoba dibetulkan kemarin, dicoba lagi ya Ibu ya. Oke. Sepertinya belum ada nih, Bu Wit. Oke, kalau misalnya itu bisa ditutup, kita lanjutkan nanti di grup ya. Ya, siap. Lagi pada fokus di si daftar hadir, Kak Ros. Betul Pak Jainul. Jadi nanti praktek geraknya nanti bisa difasilitasi juga oleh KGBN, Kak Rosa. Siap, nanti ditemani oleh teman-teman. Untuk masalah praktek geraknya, kalau misalkan kami ini Kak, kan ada jadwal
General PD untuk tahun ajaran baru. Nah, rencananya dari panitianya itu akan mendesain dari 30 orang yang ada di sini yang ikut pelatihan ini akan menjadi pembicaranya. Nah, jadi intinya adalah sebagai wadah untuk praktek geraknya. Oke, boleh tanya Pak Jainul, nanti 30 itu di satu sesi atau dibagi beberapa sesi? Dibagi berapa hari gitu maksudku? Ada general session dan ada juga yang dipisah menjadi 4 ruang. Oke, siap. Oke, bisa kalau gitu Pak. Jadi nanti ada nonton barengnya, kemudian masing-masing dari peserta itu akan bercerita ya? Ya, dan itu akan kami desain juga untuk masing-masing jenjang, dan masing-masing jenjang itu udah ada sekitar mungkin cukuplah waktunya untuk satu jenjangnya itu diisi dari 4 pembicara gitu. Oke, siap. Jadi nanti 30 ini terfasilitasi semua ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Jainul. Baik, terima kasih Pak Zainul dan Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa juga mengisi daftar hadirnya ya. Terima kasih Bu Widya, Bu Lili, kemudian Bu Endang, Bu Herlin juga sudah menemani teman-teman dari Sugar Group pagi hingga siang hari ini. Dan banyak sekali insight-insight hari ini ya Bu Widya. Tadi udah sedia tisu belum ya? Karena saking terharunya. Terima kasih tadi aku banyak sempat on cam kan? Sempat off cam. Aku juga itu. Oke, semoga Bapak Ibu nanti dilancarkan untuk mencicipi modul PBL, buat rencana aksinya, praktik geraknya. Besok kita ketemu lagi di tanggal 2 Juni. Jam tadi berapa? Jam 14 ya, sampai 15.30. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dulu, habis ini foto sebentar ya. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di-on kan kameranya, kita foto sebentar. Bu Lulu boleh dibantu juga untuk screenshot-nya ya. Oke. Oke, sudah buka semua. Oke, ada dua layar ya. Layar 1, 1, 2, 3. Oke, layar 1, 1, 2, 3. Oke, tunggu ya Bapak Ibu. Oke, layar 2. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bu Lulu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Iya, untuk Bapak. Telegramnya dicoba berkala ya Bapak Ibu. Saya coba ajukan lagi ke tim teknis untuk memperbaikinya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Izin live. Silakan Ibu. Monggo. Izin live, Bu. Monggo silakan Bapak. Kami juga terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih Ibu, izin live. Monggo. Halo, dah. Masih record. Oh iya. Bu Lulu masih record.
Oh iya, aku ya.